Willy, Willy. Pak Purba, aku lagi di luar nih Pak. Saya kira tadi nggak jadi Pak. Jadi nggak megang PowerPoint-nya. Yang di PowerPoint-nya grup di itu, aku ngaco. yang di Bubar grup itu formatnya. Dila saya ada juga nggak ya Dila, Dila? belum download saya juga ini. Coba saya download dulu. Noras atau Dila boleh bantuin dong. Bentar, Will, bentar. Sebentar. Iya Pak, sorry Pak. Nyeting absen kok lupa lagi saya. Ah, Bapak mah kebanyakan akses. Lupa kan? Iya, kebetulan hari Senin tuh bentrok sama ini asesmen apa namanya sampai jam 5 sih. Ini aja belum pulang ya malah ke kantor dulu ini. Tapi kursinya bagus, Pak. Kursi kantor. Emang kelihatan ya? Saya kok nggak ngelihat diri sendiri nih. Dari mana ini nyetingnya ini? Kursinya kayak terbuat dari kayu jati, Pak. Bisa nerawang gitu, Pak. Aduh, gaptek ini orang hukum kok masuk TI ini. Mau nyeting absen lupa saya caranya ini. Aduh, gak ketemu Screenshot rame-rame aja, screenshot. caranya. Sambil jalan deh. Oh ini nih ketemu. Kehadiran. Pertemuan 11. Munculnya apa ya? Hmm? Will, Will. Ini munculnya Muncul apa ya, Pak Will? Purba, muncul. Muncul Pak Purba. Oh, udah muncul. Ya, silakan Pak Purba. Pak Purba ya yang mau presentasi hari ini. Willy Pak, tapi mohon maaf ya Pak, lagi di luar. Tadi saya kira nggak jadi soalnya. Oh, ya udah saya Oke, absen dulu aja. oke Pak. Oh, nanti sambil nunggu siapa Pak Purba ya hari ini ya. Ya Kevin itu ada? tim Erika itu Pak. Kevin belum. Alfi, Damar, Akmal, Akmal hadir, Pak. Akmal, Hilman, Roni, Hadir, Pak. Lutfi, Lutfi hadir, Muhammad Pak. siapa? Lutfi hadir, Pak. Hadir ya. Muhammad Hadir. Rizky, Hadir Pak Rizky, Pak. Nuriani, Apakah hadir, Pak? Nuriani ada. Ada, Pak. Oke, Rifki, Muhammad Misbahuddin, Fadley, Hadir, Pak. oke, Harizaldo, belum ya. Jerry, Aditya, Agung Laksono, Ahmad Rizky, Arjuna, Badrul Muhammad Yasin, Badrul hadir, Pak. ya, Danar, Danar belum ya. Dila, Didi, Dimas, Dimas hadir, Pak. ya, Dwi, Hadir Pak, hadir hadir. Hadad, Hadir, hadir, Pak. Bang, ya, Hadad ada Indra, Hadir, Pak. Ivando, belum ya. Lare, M. Lari, Gali, Pak. Hah? Lari hadir. Lare ada ya. M. Ya, Gali, M. Gali, Mama Sultan, Niko, Niko hadir Noras, Pak. Niko ada ya. Noras, Noras hadir, Pak. Susilo, Sahrul, Teguh, Tengku, Ferdian, Willy, Willy hadir.
Oke, Muhammad Nazwan, Aziz, Muhammad Jeffrey, Muhammad Robi. Robi hadir, Pak. Jeffrey ada ya? Robi, Pak, Robi. Oh, Robi, oke. Terus Nur Fatoni, Wahyu, Purba, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. oke, Taufik, Taufik Teddy, hadir, Pak. oke, Teddy, belum, Fadil, Muhammad Andik, Hadir Dino, Pak. Hadir Pak, Andik Pak. Andik ada, Dino, Indrawan, belum ya? Indrawan udah hadir Pak, Indrawan. Dino juga udah hadir Pak, tapi lagi di mobil Pak. Indrawan ada, terus siapa lagi? Pak Dino tadi lagi di mobil. Dino ada juga. Ada lagi? Pak, izin Pak, Susilo Pak baru join, sorry. Susilo. Pak, izin Pak. Dino Pak, masih mobile di jalan Pak. Ya, ntar cari Susilo dulu. Nomor berapa? Iya, Pak. Susilo. Susilo. Dino Ananda Saputra ya Pak, masih mobile di jalan bentar Pak. Dino udah. Makasih Pak. Ahmad Rizky Pak dari Prodi TI. Ntar cari Susilo dulu. Nama lengkapnya siapa? Susilo. Vilo Adi Nugroho Pak dari TI, Teknologi Informasi Pak. Hah? Dari TI Pak, Susilo Adi Nugroho. Oh iya, udah. Oke, ketemu nih. Terus siapa lagi? Ahmad Rizky Pak dari TI. Ahmad Rizky. Oke, terus satu lagi. Danar Pak dari TI. Maaf baru join Pak. Danar. Damar. Danar dari TI. Oh, ada lagi. Danar ya. Ntar cari dulu. Danar. Oke, Danar ketemu. Terus siapa lagi? Kevin Sinatria dari SI Pak, Revin. dari Sistem Informasi. Revin. Mana Revin? R. Roni. Rifki. Kita ketemu. Revin. Nama depannya Revin. Gue sih nggak perlu ya. Mana sih kok? Kok nggak ada nama Revin ya? Nama depannya apa? Kayaknya Kevin, Pak. Sama sendiri itu tadi. Kenapa? Kevin. Iya Pak. C. Kevin Kata C. Pak pakai K. Oh, Gue yang bagi dong, astagfirullah ya Allah. Kevin. Hai Oh, saya paling atas. Oke, terus apa? Udah ya? sama kamu adalah cinta. Udah lagi nggak? Baru tidur kan baru cinta. Udah ya, sementara itu yang sudah saya absen dulu. Silakan siapa? Pak Purba? Lare bocor, lare. Oke. Silakan Pak Purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari tim Erika, Pak, untuk mau ngebahas kasus Tokopedia di tahun 2020. Itu membernya ada Dila, Noras, Pak Wahyu Purba, saya, dan Kang Didi. Oke, lanjut ke next slide, Mas. Ya. Oke, jadi sebenarnya apa yang terjadi ada di diskusi panel sini, Pak, kurang lebih terjadi serangan cyber di 2020 Maret. Kemudian di bulan Mei-nya ada yang mengaku namanya CNI Hunters yang ngaku udah mencuri data dari Tokopedia dan mulai menjualnya itu di dark web gitu. Kemudian ada tindakan apa yang dilakukan Tokopedia dan pemerintah lakukan. Kemudian aspek hukum apa yang terjadi pada manusia dan Indonesia secara umumnya, Pak ya. Oke, di sini kronologinya masuk serangan cyber di Maret, kemudian
mereka mengaku ya eh, si Shiny Hunters itu mengaku di dark web bahwa itu datanya data mereka dan mereka yang ambil gitu Pak. Dan jumlahnya data yang bocor nama, email, nomor handphone, username dan passwordnya juga serta tanggal lahir. Nah jadi tidak semua data yang di dalam server Tokopedia itu terencrypted. Kemudian katanya Tokopedia sih passwordnya itu ada hashing SHA-256 yang lumayan tinggi, artinya ada encryption di situ. Tokopedia ngeklaim itu tidak terjadi breach untuk passwordnya gitu Pak. Oke, jadi serangan udah lama. Nah ini pelakunya si Shiny Hunters itu kelompok, kemungkinannya kelompok dan globally sudah ngambil data dari Microsoft, terus dari Zeus dan lainnya juga. Dan mereka sudah terbiasa untuk ngambilin data-data user gitu. Oke, nah ini yang penting di slide nomor 5. Jadi pada saat terjadi, memang Tokopedia itu diacungi jempol memang mengakui. Itu yang pertama yang sangat sulit dilakukan oleh perusahaan-perusahaan korporasi. Apabila terjadi breach, itu tidak biasanya mereka tidak pernah mau mengakui bahwa mereka datanya jebol. Contohnya BSI waktu itu ya. BSI nggak ngakuin, terus juga mungkin juga Cortex juga nggak ngakuin gitu. Nah, tapi Tokopedia memang mengakui adanya hacking, kemudian data-data sensitifnya itu katanya sih nggak rilis, cuman kita nggak yakin Pak. Biasanya pada saat terjadi breach seperti itu, termasuk password juga akan diambil gitu. Dan negatifnya, jeleknya, Tokopedia itu tidak memberitahukan ke user. Jadi kita nggak bisa change password atau minimalnya akun-akun yang lain yang punya password yang sama dan username-nya sama gitu ya, email dan nomor handphone itu tidak tidak kita ganti gitu. Ini yang downside-nya ya yang dilakukan Tokopedia yang saya rasa tidak profesional gitu sebagai pemegang data. Nah, kemudian pemerintah juga di sini sama lemahnya gitu, kayak tidak berguna gitu, Pak. Contohnya, kita lapor ke Bareskrim Mabes Polri dan Badan Cyber, tapi ya nggak ada apa-apa gitu. Sampai sekarang 2025 ini udah 5 tahun tidak ada penangkapan dari si eh, pelakunya atau tidak ada penalti yang dilakukan untuk Tokopedia gitu. At minimum seharusnya Tokopedia memberi ada penalti yang harus dilakukan Tokopedia, contohnya kayak menambah jumlah eh, tim keamanannya seperti itu yang bisa mengimprove untuk dijadikan contoh sama company-company lain yang megang data user seperti itu Pak. Nah di sini di hukum Indonesia, di dalam hukum Indonesia waktu itu tidak ada undang-undang perlindungan data pribadi. Artinya apa, kalau terjadi di kebobolan ya pemegang data itu tidak tidak punya tanggung jawab apapun gitu. Ya kebobolan ya udah gitu, nggak ada undang-undang yang melindungi. Nah terus sehingga tidak ada kewajiban tegas Tokopedia memberitahukan ke user juga kalau ada breach seperti itu. Nah sedangkan di Eropa itu ada data protection privacy gitu Pak ya. Nah itu harus lapor dalam waktu 72 jam, kemudian harus denda hingga 20 juta euro atau 4% dari total pendapatan per tahun. Nah ini membuat semua company-company global itu lebih baik untuk menjaga data-data user, termasuk juga data-data yang bukan user juga, misalnya korporasi seperti itu. Jadi dalam data korporasi ada data korporasi lainnya. Nah itu yang kalau dilihat secara hukum Indonesia itu sangat lemah gitu Pak. Ini yang sebenarnya kita kayak ya UU ITE itu hanya berguna untuk menjerat orang aja, tapi nggak bisa memproteksi orang gitu. Oke, ada lagi tambahan. Nah, ini dampak kasusnya ya bagi pengguna digunakan spam, terus phishing atau ya ngambil orang mencoba dengan akun handphone dan email yang sama mencoba untuk masuk ke dalam akun banking yang lain gitu. Bisa aja pembobolan data gitu kan, karena nomor handphone juga bisa diklon untuk SIM card. Jadi pada saat ada PIN masuk mereka bisa ngambil, terus ya kita juga nggak tahu kan, pada saat kita tahu kita bisa ganti password yang sama dengan yang di breach gitu Pak. Kita bisa ganti atau ganti nomor handphone, kita minta autentikasi hanya untuk nomor handphone ini hanya attach ke satu handphone ini aja, SIM cardnya ini nggak bisa diklon gitu. Itu kan kita harus bisa minta sebenarnya sama provider gitu. Ini bagi Tokopedia ya sebenarnya tercoreng. Jadi orang mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu nyadar ya, tapi kalau misalnya ekspatriat atau bule-bule itu nggak akan mau untuk ngebocorin
datanya bocor gitu, sehingga nggak akan mau transaksi di Tokopedia, mereka akan tetap pakai eBay atau pakai Amazon gitu. Bahkan yang tinggal di Indonesia kan banyak yang ekspatriat, itu mereka nggak mau transaksi Tokopedia gitu. Kemudian ya ini sih sebenarnya data itu kita nggak tahu. Saya dulu pernah minta hapus data saya di Tokopedia itu nggak bisa dihapus, Pak. Dari event itu sebenarnya kayak ya ini kita ya nggak ada proteksi sebenarnya buat masyarakat gitu. Yang ada cuman proteksi buat pemegang kebijakan gitu. Dari awal waktu kita diskusi juga kan seperti itu gitu, Pak. Dari Willy itu aja simpulannya, ini memang lemah Indonesia, kemudian nggak ada transparansi, kemudian kontrasnya dibanding negara-negara lain tuh jauh banget. Kemudian ya dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi itu ya sebenarnya mulai mengejar, ada bagusnya, tapi ya kita sebagai masyarakat awam nggak bisa ngapa-ngapain gitu, Pak. Jadi ya sebenarnya pasrah aja sama pemerintah yang kalau dibilang sih questionable gitu ya. Ini bisa ngelayani masyarakat apa enggak sih gitu. Itu aja Pak, dari Willy dari tim Erika. Mungkin Pak Burba ada yang mau ditambahin Pak, silakan. Mau nambahin aja sih dampak dari ke Tokopedia-nya. Salah satunya selain reputasi tercoreng nih Pak, ada dampak bisnis yang sekarang dirasakan sama Tokopedia. Dulu tuh waktu sebelumnya apa itu nilai Tokopedia dalam sebuah bisnis itu tinggi. Namun dengan adanya ini dia agak turun tuh. Value-nya tuh kalau nggak salah turun hingga sekitar tinggal 70% atau berapa gitu. Nah, ini dampaknya pada saat diakuisisi sama TikTok. Nah, itu info dari orang dalam itu ada beberapa klausul yang membuat harganya itu melemah karena kasus ini belum bisa solve gitu. Jadi belum ada titik terang, belum ada ibaratnya belum ada keputusan yang jelas. Jadi semacam bargain yang lebih dari sisi investor pada saat dia mau masuk ke Tokopedia. Nah, eh, ini di luar banyak isu bahwa investor yang Tokopedia yang lama, ini exit point lah atau apalah, itu udah di luar itu ya. Tapi kita ngomongin pembahasan dalam sisi terjadinya breach ini. Jadi ada sebuah insiden cyber di mana itu sebenarnya dampaknya itu sangat luas sekali, apalagi terhadap sebuah dampak bisnis gitu. Itu aja sih Pak tambahannya dari saya sih Pak sementara karena waktu yang terbatas juga gitu. Ya. Kita kode sampai jam berapa? Jam 7 Jam Pak. 7 Pak. Iya. Ya wes nggak ada pertanyaan berarti saya ini aja apa namanya tanggapi aja ya. Ya, Mata kuliah hari ini silakan kita Pak. tentang apa etika ya Ya, pembahasannya. Oke. Iya. Jadi saya nambahkan dikit terkait dengan PDP itu ya, perlindungan data pribadi itu kan memang case-nya udah banyak itu. Ini juga kasus ini terjadi sebelum adanya Undang-Undang PDP, perlindungan data pribadi itu. Nah, kasus semakin banyak akhirnya waktu itu juga pada apa namanya, pada mendesak kepada DPR ya untuk segera dibuat, disusun dan disahkan gitu Undang-Undang PDP itu. Nah, Undang-Undang PDP itu kan baru disahkan pada tahun 2023 ya, kalau tidak salah. Apa 2022 ya? Disahkan 2022 kalau nggak salah. Terus 17 Oktober 2024 tuh sudah bisa berlaku ya. Nah, sekarang ini sudah berlaku Undang-Undang PDP ini. Jadi terkait dengan perlindungan data pribadi, kalau ada kebocoran segala macam, bisa menggunakan undang-undang itu sekarang ini. Kalau dulu emang betul apa namanya nggak ada apa namanya norma ya secara khusus terkait dengan data perlindungan pribadi sehingga kenapa kayak apa namanya penegakan hukum ini lemah karena normanya belum belum dibuat gitu karena pada prinsipnya konteks negara hukum itu ketika ada aturan itu baru bisa dilaksanakan kalau tidak ada aturan maka tidak bisa dilaksanakan perlindungan hukumnya ya kurang gitu. Nah,
Artinya case itu memang sudah lama ya. Sebetulnya masih kalau misalkan masih diajukan juga sekarang ketika undang-undang berlaku ini kan bisa saja. Ya. Jadi terkait dengan case-case yang baru tentunya. Kalau hukum itu kan istilahnya tidak berlaku surut gitu. Jadi ketika undang-undang sudah berlaku, maka case-case yang baru ini bisa diajukan. Tapi kalau yang sudah lama itu kan, kalau konteks tidak berlaku surut itu kan permasalahan-permasalahan yang lalu, ketika tidak ada undang-undangnya, maka tidak bisa diajukan gugatan. Seperti itu. Nah, sama kayak toko, selain Tokopedia yang saya pernah dengar ya, ada ini juga apa namanya Bukalapak ya kalau tidak salah. Bukalapak juga pernah kebobolan juga kan dulu pernah ada banyak case ya, termasuk dulu saya pernah menangani juga masalah apa namanya kebobolan data sehingga merugikan konsumen gitu. Nah, ternyata setelah dilacak ya yang mentransaksikan itu bukan dia tapi orang lain gitu. Tapi transaksinya memang resmi dengan apa namanya karena waktu itu si apa konsumen ini kan dia pakai menggunakan bank apa sih namanya yang bisa dipotong gitu loh. Tiba-tiba ada tagihan aja. Nah, setelah apa namanya menangani case tersebut ternyata juga banyak bukan dia saja. Artinya apa? Kebobolan itu terjadi ya bukan hanya di Tokopedia, tetapi di e-commerce yang lain juga salah satunya Bukalapak itu juga kena juga gitu. Ya, artinya banyak kejahatan-kejahatan cyber di sini yang dilakukan oleh oknum-oknum ya terhadap apa namanya konsumen yang memang kadang tidak mengerti terkait dengan bagaimana apa namanya menggunakan akun yang baik supaya tidak dibobol orang gitu. Terus kemudian eh, terkait dengan pemahaman perlindungan data pribadi, perlindungan hukumnya juga banyak yang tidak paham juga terkait bagaimana prosesnya untuk apa penyelesaian hukumnya gitu. Dan lemahnya hukum diantaranya pada waktu itu belum ada aturan hukum yang jelas terkait dengan perlindungan data pribadi. Nah, kalau sekarang ini kan sudah ada perlindungan data pribadi, ada ITE, ya sudah lengkap gitu. Jadi kalau memang ada case-case seperti itu juga bisa saja nanti di apa namanya di diajukan begitu. Tapi kadang begini dalam proses penegakan hukum itu di lapangan ya, kalau misalkan case-case-nya masih nggak terlalu gede gitu, kadang nggak terlalu serius juga penegak hukum ini. Ya diantaranya kepolisian. Nah kalau kita kita lihat ya jujur-jujurnya seperti itu. Tapi kalau case-nya gede, itu serius nanganinya. Misalkan si korban ini apa namanya dirugikan lebih dari berapa ratus juta gitu. Itu biasanya serius tuh nanganinya. Tapi kalau di bawah ratusan juta itu contoh misalkan 50 juta, 60 juta, 70 juta. Itu kadang berkas itu nggak lanjut gitu. Nah ini apa namanya real ya di dalam penegakan hukum kita seperti itu. Tapi ya banyak juga terkait dengan perlindungan hukum seperti itu yang terkait dengan ITE juga banyak yang menang juga gitu ya. Atau diproses juga sampai selesai gitu. Artinya memang ada penyelesaiannya gitu. Ada yang memang kadang tidak lanjut karena kenapa tidak lanjut? Karena tidak cukup bukti gitu. Nah, bukti-bukti itu makanya dalam proses hukum itu, terutama hukum pidana ya, itu harus sertakan minimal dua alat bukti. Tapi kalau tidak ada dua alat bukti dalam apa namanya pengajuan proses hukum itu nggak bakal bisa diproses juga. Contoh orang menuduh si pelakunya ini misalnya, tapi nggak ada buktinya. Apa yang dirugikan? Kapan transaksinya, waktunya gitu. Kerugiannya berapa dan lain-lain. Nah, ketika nggak bisa membuktikan itu sama aja. Mungkin kerugian akan dialami pribadi, tetapi secara proses hukum tidak akan bisa berjalan, gitu. Nah, eh, jadi ya dalam etika cyber ya, ini kalau kita lihat sekarang ini banyak oknumnya terkait dengan kejahatan-kejahatan di apa namanya di dunia maya ya, yang memang profesinya membobol, terus kemudian kadang
minta OTP segala macam yang untuk menguasai m-banking si konsumen. Nah, ini sudah marak ya, bahkan telepon ya, telepon terus kemudian dengan cara hipnotis segala macam kan udah banyak ininya buktinya. Terkait dengan pembobolan di bank juga sama juga. Bahkan kemarin yang terakhir itu terkait dengan apa namanya yang di Mandiri itu ya. Ini juga kayak semacam awalnya kayak prudensial itu apa sih namanya? Bukan investasi ya. Jadi asuransi ya. Asuransi ini juga banyak juga ketika diklaim ternyata potongan-potongannya juga gede juga setiap bulannya. Justru antara pokok dengan hasil yang dijanjikan mendapatkan bonus apa namanya eh, mendapatkan keuntungan ya atau bunga segala macam juga tidak terrealisasi. Artinya eh, bunga dan pemotongan tiap bulan itu nggak disampaikan di awal gitu. Ini banyak yang kecewa juga dalam dalam apa namanya baik investasi ya, terus kemudian transaksi digital, terus kemudian juga terkait dengan simpanan uang keuangan ya. Nah ini menjadi pembelajaran buat kita juga ya. Nah itu saya kira ya terkait dengan case-case apa namanya yang ada di lapangan ya terkait dengan etika cyber itu memang seharusnya betul-betul semua orang taat ya terhadap aturan-aturan yang ada, terus kemudian menjaga etika, moralitas, norma yang memang ada di kita gitu. Tetapi dengan ya mungkin kebutuhan orang atau kejahatan orang gitu, melakukan segala cara dan kemudian ada korban di sini, yaitu korbannya konsumen atau orang lain. Ini yang menjadi apa namanya menjadi concern kita ya pada era-era digital yang berkembang sekarang ini antara apa namanya pelaku kejahatan dengan pelaku yang mungkin tidak kejahatan juga hampir berimbang gitu. Karena mungkin eh, profesinya seperti itu menjadi cyber mencari uangnya di situ gitu. Padahal kan ini secara hukum itu ya salah ketika orang melakukan apa namanya mencari uang ya dengan cara yang tidak dibenarkan gitu. Apalagi itu istilahnya kan pencurian. Kayak pencurian data itu mencuri, itu kan sama dengan pidana juga. Jadi kalau istilah hukum pidana itu sesuatu yang memang diatur, yang merugikan orang lain, dan dia melakukan, maka dia bisa terdampak pidana. Tapi kalau eh, sesuai dengan aturan hukum pidana, dia tidak melakukan apa-apa, dan taat terhadap aturan pidana itu, maka dia tidak menjadi apa namanya pelaku pidana atau tidak pidana seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi eh, saya juga nggak tahu ya teknis apa si pelaku kejahatan itu dia melakukan kejahatan itu dengan cara apa gitu. Mungkin kan dia lebih memahami bagaimana dia mengoperasikan sistem, ya, mengendalikan si orang tersebut ya. Apalagi ketika kayak nomor OTP terus kemudian apa namanya SIM ya, SIM card tadi yang sudah diceritakan itu juga mungkin menjadi alat ya sehingga eh, si konsumen ini bisa dikuasai oleh si pelaku tindak pidana kejahatan ini atau cyber ya, cyber crime ya dalam istilah hukum itu. Kejahatan dalam dunia cyber gitu. Ya mungkin ke depan diskusinya atau menyampaikan materinya sekalian saya juga pengen tahu bagaimana cara membongkar kejahatan-kejahatan orang biasa melakukan kejahatan itu dengan cara apa gitu di sistem perangkat apa namanya teknologi gitu. Saya saya pengen tahu juga ya. Nanti mudah-mudahan Mung- ada yang bahas itu supaya kita Mungkin kan nanti minggu depan kali Pak kita bahas itu Pak. oh Karena ada boleh ya. dari penjelasan Pak Edi ini tadi ada beberapa hal yang eh, mungkin saya ingin diskusi lebih lanjut. Ya. Salah satunya itu alat bukti. Kan saat Hmm, ini kan alat bukti kan harus harus bersifat punya sumber yang jelas. Sedangkan ya. banyak sekali insiden cyber itu alat buktinya itu bersifat anonim.
Nah, Nah, itu sebenarnya betul. salah satu diskusi yang bisa bisa panjang itu, Pak. Saya seringkali diskusi masalah ini. Saya Iya, seringkali banyak ditanya, Pak, ini buktinya banyak, alat buktinya banyak, eh, data bertebaran, tapi kita nggak bisa pakai data itu sebagai alat bukti karena dalam hukum Indonesia itu kan alat bukti itu harus minimal satu punya sumber yang jelas, dapat ada kepastian hukumnya, entah itu bukti fisik, entah itu bukti kepemilikan. Sedangkan ini kan nggak ada. Ataupun apa itu semacam statement legalitas. Intinya apa? Contoh nih, saya menyatakan bahwa ini memang punya saya. Nah, itu kan ada bahwa saya ibaratnya saya punya identitas, punya nomor ibaratnya nomor identitas yang jelas menyatakan bahwa ini adalah bukti dari yang saya provide. Itu kan salah satu prosedur kan, Pak. Sedangkan dalam dunia maya ini banyak sekali yang kita nggak betul. bisa memberikan support legalitas bukti itu bahwa bukti itu bisa dipakai untuk alat bukti hukum gitu loh. Itu yang sebenarnya banyak yang masih masih apa ya gagap juga gitu. Betul, Pak. Ini yang mereka juga canggih sebetulnya, pelaku-pelaku cyber ini dia sudah paham bagaimana dia apa namanya supaya tidak terjerat gitu. Dia harus melakukan apa, tekniknya seperti apa supaya tidak terlihat alat bukti yang jelas. Jadi gini, dalam hukum pidana itu alat bukti atau minimal dua alat bukti itu adalah bukti dari kejahatan atau tindak pidana. Contoh misalkan orang membunuh. Dengan cara apa dia melakukan pembunuhan? Contoh misalkan dengan parang. Nah, parang itu menjadi alat bukti, Pak. Terus kemudian contoh yang lain, membuat orang meninggal. Dengan cara apa? Orang tersebut meninggal diracuni. Nah, racun itu menjadi alat bukti, ya. Alat bukti dalam pidana. Jadi memang alat bukti dalam pidana itu biasanya terang dan jelas gitu. Ada barangnya, tapi kalau kalau perangkat kayak gini kan memang sulit ya untuk dibuktikan. Ketika orang membobol, bagaimana dia membuktikan proses penarikan uang, terus kemudian kepada siapa uang ini diterima, terus kemudian apa namanya, bagaimana dia ngambil, menikmati, kayak gitu loh, Pak. Itu kan susah Iya. untuk diproses ya. Artinya prosesnya itu kan kadang nggak ada, hilang aja. Tiba-tiba uang itu udah hilang dan larinya kemana juga nggak bisa dicari kan. Nah, dalam proses pidana itu nggak bisa dibuktikan gitu. Nah, kecuali kalau memang alatnya jelas. Misalkan saya transfer nih ada buktinya kepada siapa? Ke Pak Purba misalkan. Kan ada keterangan di situ bukti transfer. Ada namanya, nomor rekeningnya. Itu bisa dijadikan alat bukti. Tapi kalau kayak gitu kan pencurian itu kan tiba-tiba hilang gitu kan, eh, dia akan mendalilkan seperti apa si pelaku itu. Misalkan saya dibobol, uang saya hilang, tadinya berapa, sekarang jadi berapa, itu kan nggak bisa dibuktikan juga. Itu yang apa namanya sekarang itu dalam proses hukum itu kenapa kadang tidak bisa diproses. Dia mengeluh kehilangan uang, tapi tidak bisa dibuktikan apa namanya dengan alat bukti itu tadi, gitu. Ya. Oke, Purba, Pak. coba nanti ke depan itu bagaimana sih, kira-kira kalau misalkan ada proses pencurian uang itu bisa dibuktikan dengan cara apa misalkan gitu. Itu bisa dijadikan sebagai alat bukti nantinya atau misalkan nggak ada alat bukti yang jelas nih nanti kan ada keterangan ahli tuh. Nah, ahli IT misalkan bisa membongkar sistem itu sehingga ada aliran yang jelas dan misalkan sampai kepada si pelaku kejahatan tersebut. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat bukti juga saksi ahli itu. Walaupun bukan alat bukti yang berbentuk barang ya seperti itu. Oke, Pak. Mungkin nanti kita lanjutkan minggu depan, Pak. Ini udah jam segini. Siap, siap, siap. Ini dosen yang satunya sudah teriak-teriak, Pak, Oh, di email, iya, Pak. iya, iya, iya. Ya, sorry ya, Mungkin nanti minggu depan mudah-mudahan saya nggak ada halangan, nanti jam 5 lah perkuliahan. Nanti lanjut untuk ya, kelompok selanjutnya. Oke, terima ya. kasih. Sekian, semoga bermanfaat ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak wabarakatuh. izin. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Pak, ya ada yang belum sama-sama. absen tuh Pak, di Oh chat iya, Pak, iya, yang belum Makasih, siapa? Pak. Tadi join Dila, Pak. dengan Bentar. Arjuna Pak. Sama Juna juga tuh.
Tadi Siapa joinnya setelah dipanggil. nama lengkapnya aja. Satu-satu. Dila Fadila. Dila ya. D, D, D. Ya, sama Arjun. Ntar dulu. Di mana Pak? Dila terus siapa? Om Didi. Arjuna. Ya, Arjuna, TI, Pak. Arjuna Seva ya. Di mana TI Pak? Budi Laksana. Budi, ntar cari dulu. Didi, Oke, Pak Didi. Budi BB belum ketemu. Delta Pak, Delta, Didi. Ntar nyari Budi dulu, belum ketemu ini Budi ini. Didi ada juga. Didi ya? Didi Lesmana. Iya Pak, betul Pak. Didi terus siapa lagi? Arjuna udah Pak. Arjuna. Budi kok nggak ada? Emang nggak ada ya Budi ya? Adanya Didi ya? Didi Lesmana, Pak. Ya udah. Arjuna. Arjuna. Agung. Oh, Arjuna udah tadi. Terus siapa lagi? Oh ya. Oke, terima kasih banyak Pak Edi. Maaf, Pak. Untuk Taufik udah belum, Pak ya? Waduh, nggak tahu. Tadi udah di absen belum? Udah sih, Pak. Tapi kayaknya agak telat ngomongnya. Takutnya nggak kedengeran gitu. Dah, Taufik Fauzi ya? Iya, betul. Terus siapa lagi? Udah semua ya? Sudah, Pak. Oke, yang sudah boleh live masuk ke perkuliahan selanjutnya ya. Oke, Pak. Izin live ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke,